Apakah Shanks benar-benar memiliki saudara kembar dan apa peran yang akan dilakukan oleh keluarga Vigarland ini juga di masa depan alias akhir dari serial One Piece ini? Serta terkait rambut merah atau Akagami juga, apakah terdapat hal yang lebih dalam di balik sebutan nama yang dimiliki oleh Shanks tersebut? Yang sepertinya kebenaran ini akan segera terungkap dan menurut saya akan sangat mind-blowing. Nah, gak coba sebelum sini, kali ini kita akan bahas lagi nih tentang Shanks dan juga Jackie yang bahkan sudah pakai baju merah seperti Shanks yang tapi kayaknya ini warnanya tidak terlalu merah yang bodo amat lah. Dan lagi-lagi karena ini pasti akan menjadi video yang sangat liar kesukaan kita semua, makanya pastikan tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Serta buat para nakama baru juga di channel Filmi dan buat kalian yang suka dengan bahasan deep terkait One Piece serta teori-teori liar bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, dimana sejak dimunculkan chapter 907, pada akhirnya para fanboy dari Shanks mulai ketar-ketir nih, karena banyak yang tidak percaya kalau sosok tersebut adalah Shanks, yang dari situlah teori-teori bermunculan kalau Shanks sebenarnya adalah agen ganda, dan akhirnya mulai menyebut dirinya sebagai Red atau mungkin tikus yang juga suka kesana kesini alias ya tadi sebutan sebagai agen ganda. Yang sebenarnya hal ini pun sangat-sangat populer sekali di sosial media, dan mungkin buat kalian yang sudah baca One Piece cukup lama dan sudah sering ngikutin teori di mana-mana, sudah sering lah mendengar terkait Shanks Red yang seperti itu. Dan dengan munculnya beberapa chapter baru juga terkait God Snake yang datang ke negeri Elbaf, sepertinya sosok itu bukanlah Shanks yang kita kenal. Dimana momen tadi pula biasanya dihubungkan dengan momen ikonik lainnya dari arc Marineford, yaitu ketika Shanks datang dan dia menghentikan perang, namun orang-orang pada tidak terima seperti kata-kata dari Vice Admiral Doberman yang ada di samping ini. Namun Sengoku selaku Fleet Admiral, dia pun langsung maju dan berkata, "Baiklah, karena ini kau Akagami, aku yang akan bertanggung jawab." Dan Shanks menjawab dengan sangat langsung nih, "Terima kasih." Yang jangan lupa, Sengoku adalah seorang Fleet Admiral, dia pasti banyak tahu tentang hal rahasia yang ada di dunia ini. Dan bukankah dari momen tersebut juga banyak yang mengindikasikan kalau Shanks sebagai sosok penjaga keseimbangan, tetapi di satu sisi dia juga memiliki hubungan yang kuat dengan angkatan laut yang tidak nih, bahkan lebih tinggi dari itu, yaitu pemerintah dunia ini sendiri yang bahkan tertingginya di Tenryubito. Dan kalau dihubungkan dengan sebelumnya di mana dia bisa bertemu dengan Gorosei yang notabene otoritas tertinggi, bukankah itu mencurigakan kalau Shanks sebenarnya dia juga memiliki kekuasaan yang sangat tinggi di dunia yang tadi kita sebutkan. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan tentang God Snake, kita akan coba bahas dulu nih tentang sebutan Shanks sebagai Akagami atau Red Hair atau si rambut merah. Kira-kira kenapa Shanks disebut seperti itu? Karena sejujurnya dari dulu saya sendiri cukup bingung nih dengan sebutan Shanks yang menurut saya sangat-sangat unik sekali karena diambil dari nama rambutnya. Karena contoh nih, kita ambil saja Luffy yang notabene disebut sebagai si topi jerami, yang sangat wajar karena yang unik dari Luffy, dia menggunakan topi jerami yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu juga Ace disebut sebagai Hiken atau tinju api, yang wajar karena Ace makan buah iblis api dan dia terkenal dengan Hikennya atau tonjokan apinya. Lalu juga Kaido nih, 100 Beast atau makhluk terkuat lah, lagi-lagi sangat masuk akal karena tidak ada orang lain yang seperti Kaido yang bahkan zoanya pun sudah luar biasa, yaitu naga, dan krunya juga adalah full dari pasukan Zoan. Serta Shirohige atau Edward Nigget dia disebut sebagai si janggut putih atau Shirohige tadi, dimana lagi-lagi bukankah karena logo bajak lautnya terdapat janggut putih juga yang menjadi identik dengan dirinya. Nah, kenapa Shanks memiliki sebutan sebagai rambut merah? Karena bukankah logo atau Jolly Rogernya saja adalah luka dari mata kirinya tersebut. Yang baik lagi dimana sosok rambut merah di seri One Piece ini ada cukup banyak, dimana ada Eustace, ada Katakuri, Big Mom, tetapi kenapa hanya Shanks yang disebut sebagai nama itu? Yang menurut saya ini akan ada hubungan dengan keluarganya yang termasuk keluarga rambut merah yang terpandang di dunia One Piece, yang kira-kira siapakah mereka ini. Nah, setelah rilisnya chapter 1086 dan juga disebut di movie Red, kita semua tahu kalau Shanks ternyata memiliki relasi dengan keluarga Tenryubito yang dinamakan sebagai Vigarland Family. Dan tidak hanya dia adalah keluarga Tenryubito biasa, yang bahkan Vigarland Garling ini adalah ketua dari para God Snake atau Holy Knight
yang notabene satuan kekuatan tertinggi dari Tenryubito. Bahkan dia disebutnya sebagai Supreme Commander atau komandan tertinggi, gelar yang biasanya diberikan kepada pemimpin dari pasukan yang sangat banyak. Contohlah yang memiliki sebutan ini sebagai Dragon, seorang pemimpin revolusioner, dan juga Kaido dengan kru yang sebanyak itu. Yang taunya tidak lama dari kemunculannya, Figurland Gatling sekarang sudah menjadi seorang Gorosei. Ya benar kemungkinan movie Red, di mana arti merahnya yang menjadi judul dari movie tersebut bukan menjelaskan tentang Uta atau musika apapun itu, tetapi lebih menjelaskan Shanks dan keluarga pentingnya yang ada hubungan dengan rambut merah yang dia miliki. Dan dengan munculnya dua God Snake di Kastil Elbaf tersebut, yang memang masih belum terkonfirmasi sih jika ini adalah God Snake atau bukan, tapi ya hampir 90% lah dari bagaimana Magic Circle cara mereka sampai di kastil itu. Dan bahkan wujudnya pun sangat mirip dengan Shanks sekarang, tetapi bisa dibilang ya ini super mirip dengan Shanks yang kita lihat di chapter 907, yang kemungkinan dia adalah orang berbeda, alias sosok ini adalah Jackie atau mungkin kita sebutnya sebagai kembaran dari Shanks. Dia bahkan memiliki warna rambut yang kalau di versi manga hitam putih digambar dengan gradasi yang persis seperti Shanks juga. Dia pula tidak punya luka identik di mata kiri seperti Shanks, di mana pedangnya juga mirip dengan Shanks dan Figurland Gatling. Bahkan dia punya tangan kiri yang jadi sudah pasti karakter ini bukanlah Shanks yang kita kenal. Hal ini sebenarnya memberikan kita pemahaman nih dari clue yang sudah udah tinggalkan sangat-sangat lama sekali, mungkin lebih dari 17 tahun yang lalu, yaitu ketika Shirohige dan Shanks bertemu di chapter 434. Di situ Shirohige berkata kalau ketika melihat muka Shanks membuat luka yang dia miliki terasa kembali. Yang walau kita masih belum yakin sih apakah luka dari kembarannya atau bahkan ayahnya yaitu Figurland Gatling sendiri. Yang untuk saya sendiri lebih sangsi kalau itu adalah luka dari Figurland Gatling, terutama di insiden God Valley. Tapi mari kita lanjutkan dulu ke bagian yang paling menariknya, di mana di chapter 1131 kita tahu Loki dikurung di Underworld Elbaf sejak 6 tahun yang lalu, dan di waktu yang sama pula 6 tahun lalu adalah Shanks menjadi seorang Yonkou di dunia bajak laut. Ya benar, di mega teori sebelumnya kita sudah membahas kalau Loki sebenarnya menyelamatkan ayahnya yang diinvasi oleh God Snake, dan dia tidak benar-benar seperti pengetahuan dari rakyat-rakyatnya yang dialah sosok pembunuh ayahnya tersebut. Lagi-lagi dengan alasan untuk mendapatkan buah iblis legendaris, melainkan sepertinya terdapat kebenaran tersembunyi yang Loki simpan. Makanya kenapa Luffy bisa sadar kalau Loki adalah orang yang baik, karena mungkin dia bisa melihat ke isi hati dari Loki ini. Yang bahasan lengkapnya pun sudah pernah saya bahas lah di satu video ini, bisa kalian tonton jika penasaran. Kayak ini salah satu mega teori yang cukup lengkap juga. Nah, konspirasi inilah yang membuat God Snake harus datang ke Pulau Elbaf saat ini, di mana Loki bukannya dipenjara dan ditangkap oleh pemerintah dunia, padahal dia memiliki bounty spesial khusus di angka 2,6 miliar berry, tetapi toh malah ditahan dan dibiarkan saja di negeri Elbaf selama 6 tahun. Yang bisa jadi hal ini terjadi karena tujuan utama God Snake datang 6 tahun yang lalu untuk mengambil buah iblis legendaris dari Elbaf yang akhirnya ternyata harus dimakan oleh Loki, yang itu pun membuat misi mereka akhirnya gagal. Dan di sisi lain, God Snake harus mundur dari semua misi yang diinginkan. Di satu sisi, saudaranya alias Shanks lah yang akhirnya mengalahkan Loki karena kemampuan buah iblisnya yang pasti sangat berbahaya dan dikatakan dapat menghancurkan dunia ini. Yang bukankah hal ini pun cukup paralel dengan apa yang terjadi di movie Red, di mana Shanks dijadikan kambing hitam atas semua yang terjadi dari perilaku Todd Musika di pulau tersebut, yang akhirnya memberikan Shanks bounty 1 miliar berry. Yang lagi-lagi itu pun memang bukan canon sih, dan untuk canonnya mungkin Oda berikan di case dari Loki dan Pulau Elbaf, yang akhirnya bounty-nya pun naik menjadi sekarang dan dia menjadi seorang Yonkou. Nah, akibat Shanks yang mengalahkan Loki, maka dari situlah Loki akhirnya full saja di penjara di Pulau Elbaf tanpa sepengetahuan saudaranya alias pihak dari God Snake ini. Itulah peran Shanks dalam menjaga kedamaian di dunia One Piece agar tidak terlalu terlibat masalah-masalah rumit dari petinggi pemerintah dunia. Yang menariknya kalau kalian sadar, misal nih Jackie punya misi mengambil buah iblis legendaris Elbaf, ya Loki katakan dia adalah seorang Sun God, di mana di sisi lain Shanks pula 13 tahun yang lalu melakukan hal yang sama dengan mencuri buah iblis dari pemerintah dunia yang dijaga oleh Wushu, dan itu bukanlah buah iblis Gomu-Gomu melainkan buah iblis Sun God Nika yang akhirnya dimakan oleh Kapten kita Luffy. Yang bukankah ini menjadi ironi di antara kedua saudara yang saling melakukan sesuatu yang sangat berseberangan. Yang jadi kalau ditanya nih apakah Shanks baik atau tidak, yang sejujurnya dari banyaknya momen yang ada
ada, saya lebih condong Shanks ini adalah pihak yang baik, yang bagaimana dia sangat senang dengan anak-anak seperti Luffy, lalu juga Colon, dan bahkan di movie Red dia mengorbankan reputasi yang tadi saya katakan agar Uta tidak disalahkan. Ya lagi-lagi walaupun itu masih belum canon, tapi banyak cerita-cerita canon dari movie Red yang bisa kita ambil ke cerita utama. Contohnya Vigaland Family yang kita dapatkan di movie tersebut. Yang bisa jadi memang untuk Shanks ini tabiatnya seperti itu, dia adalah orang baik yang akan mengorbankan dirinya karena lagi-lagi dia ini dirawat oleh Roger dan Rayleigh sejak masih bayi. Nah tapi kalau kita balik ke Godsnack yang akan datang, kira-kira apa ya tujuan dan kenapa harus mengincar Loki dan kenapa juga harus sekarang? Oke, mari kita hubungkan beberapa poin yang sudah ditaburkan kepada kita sepanjang cerita One Piece. Dimulai dari Imu yang menusuk seseorang dengan pedang di awal kemunculannya, dan sosok yang ditusuk adalah Shirahoshi, dimana untuk Luffy dan Kurohige dihancurkan dan untuk Vivi akhirnya dia bawa, dimana untuk hal ini pun bisa mengindikasikan kalau Vivi memang dia incar, makanya ditugaskan kan untuk Vivi agar ditangkap oleh mereka. Di sisi lain, Shirahoshi adalah target pembunuhan selaku dia adalah Poseidon. Dan ini akan ada hubungan dengan The Great Cleansing yang dikatakan oleh Gorosei Nusjuro. Yang menariknya, hubungan Vigarland dan Fishman ini tidak berhenti sampai di situ saja, dimana kita tahu seorang Tenryubito yang bernama Don Quixote Myosgard dia terdampar ke Fishman Island dan ditolong oleh Ratu Otohime yang menjadi kunci penting bagi rakyat Fishman Island agar bisa hidup di permukaan karena mereka mendapatkan sebuah petisi penting dari pihak pemerintah dunia. Bahkan di referee kemarin, Myosgard menjadi bodyguard pribadi untuk kerajaan Fishman Island agar tidak ada yang mengganggu, terutama dari si bangsat Charlos. Namun naasnya, Myosgard harus dieksekusi akibat perbuatannya tersebut, dan eksekutornya kemungkinan besar adalah Vigarland Garling ini. Ya benar, secara nggak langsung Vigaren memiliki hubungan dengan Fishman dari berbagai misi yang ada, dan itu pun seakan-akan foreshadow penting dari Oda Sensei. Dimana di satu sisi, Shanks sudah susah payah menjaga kedamaian dunia dengan meminta es dihentikan kepada Shirohige agar perang Marineford tidak terjadi yang akhirnya berdampak snowball sampai sekarang. Lalu dia juga yang menghentikan Kaido agar tidak juga datang ke Marineford yang pasti akan berdampak besar kalau Kaido sampai datang. Dimana di sisi lain, pemerintah dunia yang sekarang dengan kembarannya alias Jackie lah yang akan merusak kedamaian tersebut. Oh ya, buat yang nanya juga nih, kalau mereka incar Shirahoshi, kenapa nggak pas referee aja bang ketika ada di daerah Mary Joyce? Yang tentu saja alasannya karena tidak mungkin kan mereka akan senekat itu di depan semua raja-raja yang ada. Bahkan Vivi saja mereka culik secara diam-diam. Nah mungkin kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kenapa Loki yang baru mereka cari? Menurut saya ini akan ada hubungan dengan buah iblisnya yang memang kita masih belum tahu apa, tapi rasanya kalau dia ini memakan buah iblis Jormungandr yang banyak juga alasannya sudah pernah kita bahas lengkap di video-video dari channel Devil No Me ini. Dimana jika Loki memakan Jormungandr ini akan sangat-sangat gila sekali. Dia adalah ular lautan raksasa yang sangat besar. Dia juga menjadi pembuka dari perang Ragnarok dan kehancuran dunia yang cocok juga dengan beberapa perkataan Loki. Jika dia bebas, maka dunia akan hancur. Serta dengan Elbaf yang kita tahu ada Heavenward di layer tertingginya, ini bukankah sangat mirip sekali dengan arc dari Skypiea yang ada juga kan beberapa layer dari White Sea yang tertingginya di 10.000 meter. Dan bukankah di daerah tertingginya juga disebut sebagai God's Line atau sama-sama disebut sebagai Heavenward yang lagi-lagi sama persis. Kemungkinan besar Poneglyph yang mereka cari juga di Elbaf ini ada di layer tertingginya tersebut. Dan di Skypiea kita mendapatkan lokasi Poseidon dari lonceng emas Poneglyph yang dibaca oleh Robin yang lagi-lagi terhubung ke Fishman Island. Oh ya, buat yang bingung kenapa Shirahoshi diketahuinya baru-baru ini saja oleh Imu dan tidak sejak dia lahir, karena baik lagi kemampuan dia mengontrol Sea King saja bukankah baru banget ketika Luffy sampai ke Fishman Island. Yang sejujurnya kalau kita ingat kata-kata Sea King yang bilang kalau kedua sovereign akan bertemu, bagaimana kalau kita paralelkan hal ini ke dua hal lain di mana satu sosok berlawanan, yaitu saudara kembar Shanks dan juga Jackie yang nantinya akan bertarung dan mempertaruhkan apa jalannya di dunia One Piece, yang cocok juga dengan kata-kata Jump Festa Oda di akhir tahun lalu. Jika sosok itu dan sosok itu akan bertarung, akan menciptakan sesuatu yang sangat gila, yang bukankah adik kakak dari keluarga merah yang terpandang akhirnya akan berdampak sangat-sangat luar biasa. Nah, apakah nantinya ramalan terkait Pulau Fishman akan hancur dari Madame Charlie akan berhubungan juga dengan semua hal
hal tadi. Yang kira-kira menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, jadi itulah salah satu video teori liar dari channel Filmnomi. Buat kalian yang merasa terhibur, bisa bantu subscribe dan nyalakan juga bel notifikasinya ya. Dan sekali lagi saya mau berterima kasih buat para member channel Filmnomi, dimulai dari David Fruit User, Haki User, dan juga Will of the yang ada di layar ini. Saya terima kasih. Dan buat kalian yang ingin bisa langsung ikutan join seperti mereka ini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.